sebuah pelabuhan tua yang kini hanya menyisakan dermaga patah dan sisa-sisa tiang kayu berlumut. Suara deburan ombak malam terdengar seperti nyanyian hening yang membawa memori masa lalu. Cahaya bulan memantul di permukaan laut, menelusuri riak air yang tenang, seolah memberi ruang pada imajinasi kita untuk melayang ke abad-abad silam ketika pelabuhan-pelabuhan Nusantara ramai oleh kapal-kapal besar. Di masa itu, Nusantara bukan hanya jalur perdagangan rempah, tetapi juga panggung pertemuan berbagai budaya dan keyakinan. Islam sebagai agama yang kemudian tumbuh besar di tanah ini, meninggalkan jejak yang dalam, tetapi bagaimana caranya ia sampai di sini? Apakah para pendakwahnya datang dengan senyum dan cerita-cerita yang menyejukkan? Ataukah dengan pedang yang terhunus untuk memaksa orang bertekuk lutut? Inilah pertanyaan yang memicu perdebatan panjang, dari ruang kelas hingga forum-forum akademik, dari ceramah ke ceramah, bahkan sampai ke perbincangan santai di warung kopi. Cerita yang diajarkan di sekolah seringkali sederhana. Islam dibawa oleh para saudagar damai. Namun semakin banyak kita menggali sumber sejarah, semakin kita temukan lapisan-lapisan yang tak sesederhana itu. Seolah masa lalu ini adalah lautan yang dalam, penuh misteri, penuh arus yang saling bertabrakan, dan kita hanya menyelam di permukaannya saja. Bayangkan ketika abad ke-13 mulai mengukir kisahnya di Nusantara. Lautan luas yang membentang dari India sampai Malaka menjadi jalur utama kapal-kapal layar besar. Di Galadoknya, para pedagang dari Gujarat, Arab, Persia, bahkan dari Cina, berdiri di bawah bintang-bintang, menatap ke ufuk timur di mana Nusantara menanti dengan segala kekayaan rempahnya. Mereka bukan hanya membawa kain sutra dan cengkeh, tetapi juga kitab-kitab, doa-doa, dan cerita tentang sebuah agama yang mengajarkan keesaan Tuhan, kejujuran dalam berdagang, dan persaudaraan tanpa memandang kasta. Di pasar-pasar pesisir seperti Pasai, Tuban, atau Gresik, suasana bukan hanya riuh oleh tawar-menawar harga lada, tapi juga oleh percakapan tentang ajaran baru. Orang-orang lokal terkesan dengan cara para saudagar ini menepati janji, tidak menipu timbangan, dan bahkan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dari interaksi sederhana inilah, banyak orang kemudian tertarik, belajar mengucapkan syahadat, belajar salat, belajar membaca huruf Arab, dan lambat laun, Islam tumbuh dan menyebar dengan caranya sendiri, melalui hati yang disentuh kejujuran, bukan melalui paksaan. Namun, sejarah tidak pernah sesederhana yang kita dengar pertama kali. Di balik cerita indah itu, ada fragmen-fragmen yang menunjukkan masa-masa penuh ketegangan. Beberapa kronik tua menyinggung tentang wilayah-wilayah yang berpindah keyakinan setelah kekuasaan politik berubah. Ada catatan peperangan antara kerajaan Hindu-Buddha yang mapan dengan kerajaan-kerajaan baru yang bendera Islamnya mulai berkibar. Apakah peperangan itu murni soal keyakinan? Tidak sesederhana itu. Kekuasaan dan ekonomi selalu berjalan berdampingan dengan agama. Dan kadang-kadang agama dijadikan legitimasi untuk memperluas wilayah. Di Jawa misalnya, runtuhnya Majapahit dan lahirnya Demak seringkali digambarkan sebagai transisi damai. Tapi jika kita membaca naskah-naskah Babad dan Prasasti, ada tanda-tanda pertempuran, perebutan wilayah, bahkan intrik politik yang tidak kecil. Apakah itu berarti Islam disebarkan dengan pedang? Atau apakah itu sekadar dinamika politik yang kebetulan melibatkan agama? Inilah yang membuat perdebatan ini semakin menarik, karena jawabannya tidak pernah hitam putih. Mari kita menelusuri jejak para wali songo yang begitu terkenal di Jawa. Dalam banyak cerita rakyat, mereka digambarkan sebagai tokoh-tokoh bijaksana yang mengajarkan Islam dengan penuh kelembutan. Sunan Kalijaga dengan wayangnya, Sunan Bonang dengan tembangnya, Sunan Kudus yang menghormati tradisi lokal dengan tidak menyembelih sapi di hari raya. Semua kisah ini menegaskan bahwa Islam bisa masuk ke hati masyarakat tanpa kekerasan. Tapi di sisi lain, berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa tidak bisa dilepaskan dari momentum politik setelah melemahnya Majapahit. Apakah perebutan wilayah itu diwarnai perang? Banyak sejarawan meyakini, iya. Lalu, apakah perang itu berarti Islam disebarkan dengan pedang? Karena perang bisa terjadi karena perebutan jalur perdagangan, pajak, atau kekuasaan strategis, sementara dakwah tetap berlangsung di level masyarakat bawah dengan damai. Disinilah letak kompleksitasnya. Dakwah dan politik saling bertautan, tapi tidak selalu sama. Jika kita meluaskan pandangan keluar Nusantara, kontroversi serupa juga terlihat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dalam sejarahnya, Islam memang pernah menyebar lewat ekspedisi militer, seperti pada masa Khalifah Umar atau penaklukan Andalusia. Namun setelah wilayah itu ditaklukkan, penyebaran ajaran dilakukan lewat dialog, ilmu pengetahuan dan budaya. Banyak kota besar di dunia Islam yang justru menjadi pusat peradaban, universitas, dan kebudayaan yang menerima berbagai etnis dan keyakinan. Ini menunjukkan bahwa pedang mungkin membuka pintu, tetapi hati dan pikiranlah yang akhirnya membuat orang memeluk Islam.
Apakah hal yang sama terjadi di Nusantara? Bisa jadi, karena bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri, masyarakat lokal tidak langsung memeluk Islam begitu saja. Ada proses panjang, ada akulturasi, ada negosiasi budaya. Itu semua butuh waktu, tidak bisa dipaksakan dalam satu generasi. Beberapa peneliti modern mencoba memisahkan antara dakwah sebagai proses spiritual dengan ekspansi politik yang sering disamakan dengan dakwah. Mereka menegaskan bahwa ajaran Islam sendiri tidak membenarkan pemaksaan keyakinan. Di dalam Al-Quran, ada ayat yang jelas berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama. Namun dalam realitas sejarah, kita tidak bisa menutup mata bahwa agama sering digunakan oleh penguasa untuk memperkuat legitimasi. Maka ketika kerajaan Islam memperluas wilayahnya, orang luar bisa saja melihatnya sebagai penyebaran agama dengan pedang. Padahal di lapisan bawah, para pedagang dan ulama tetap menyebarkan Islam dengan cara yang damai. Dualitas inilah yang sering terlewat dalam pembahasan singkat. Padahal jika kita mau jujur, inilah kenyataan sejarah. Kompleks, berlapis, dan tidak pernah tunggal. Hari ini, ketika kita melihat masjid-masjid tua di pesisir seperti Masjid Agung Demak, Masjid Tua Indrapuri di Aceh, atau Masjid Wapawe di Maluku, kita melihat bukti nyata dari dakwah damai. Masjid-masjid itu dibangun bukan di tengah medan perang, melainkan di tengah masyarakat yang sudah menerima kehadiran Islam sebagai bagian dari hidup mereka. Tapi di sisi lain, jika kita menelusuri reruntuhan candi yang terbengkalai atau prasasti kerajaan yang mendadak berhenti, kita juga diingatkan bahwa perubahan besar itu selalu punya dampak. Selalu ada yang menangis, selalu ada yang terpaksa pergi. Apakah itu salah Islam? Atau itu hanya hukum alam sejarah ketika zaman berganti? Jawaban itu tergantung dari sudut pandangmu. Dan itulah yang membuat topik ini terus diperdebatkan hingga hari ini. Kalau kamu berjalan-jalan ke museum-museum di Jawa atau Sumatera, kamu akan menemukan artefak-artefak seperti batu nisan beraksara Arab dari abad ke-13, koin-koin dengan kaligrafi, atau catatan-catatan pelaut Portugis yang kagum melihat betapa makmurnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Nusantara. Mereka menulis tentang pasar-pasar yang ramai, tentang sultan-sultan yang adil, tentang rakyat yang ramah. Ini semua menunjuk pada penyebaran Islam yang tumbuh dari bawah, dari interaksi sehari-hari. Namun di lembar lain, mereka juga menulis tentang perang saudara, tentang perebutan pelabuhan, tentang ekspedisi militer. Lagi-lagi, sejarah memperlihatkan wajah gandanya, membuat kita harus berpikir lebih dalam sebelum menyimpulkan. Jadi, pedang atau perdagangan, mungkin keduanya. Pedang sebagai simbol kekuasaan dan pertahanan, perdagangan sebagai jembatan dialog dan persahabatan. Nusantara adalah contoh nyata bahwa agama besar bisa tumbuh di tengah keberagaman tanpa harus menghapus sepenuhnya budaya lama. Bahkan hingga hari ini, banyak tradisi lokal yang masih hidup berdampingan dengan ajaran Islam. Bukti bahwa dakwah di tanah ini bukanlah sekadar hasil paksaan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang, interaksi yang rumit, dan proses adaptasi yang luar biasa. Malam semakin larut di pelabuhan tua itu, angin laut membawa aroma asin yang menusuk hidung. Seorang nelayan tua menatap laut lepas sambil bercerita kepada cucunya tentang kisah-kisah masa lalu. Ia tidak pernah membaca buku sejarah, tapi dari cerita yang diwariskan turun-temurun, ia tahu bahwa leluhurnya menerima Islam dengan tangan terbuka. Bukan karena takut pada pedang, tetapi karena kagum pada akhlak dan keadilan yang diajarkan. Sang cucu mendengarkan dengan mata berbinar, membayangkan kapal-kapal besar yang dulu singgah di pantai ini. Dan disitulah misteri itu tetap hidup, menyala di antara gelapnya malam dan deburan ombak yang tak henti, mengundang kita untuk terus bertanya, bagaimana sebenarnya Islam sampai ke tanah kita. Di tepi malam yang dingin itu, nelayan tua tadi terus bercerita. Suaranya kadang serak tertiup angin. Ia menyebut nama-nama yang dulu hanya terdengar dalam legenda. Para ulama yang datang dari jauh, singgah, lalu menetap. Ia menceritakan bagaimana kakek buyutnya dulu diajak ikut pengajian di sebuah surau kecil dekat pantai. Bagaimana suara azan pertama kali berkumandang di kampungnya dan membuat semua orang keluar rumah karena penasaran. Tidak ada tentara, tidak ada pasukan, hanya seorang lelaki dengan jubah lusuh dan senyum yang menenangkan. Dari cerita itu, terasa jelas bahwa perdagangan dan dakwah yang lembut telah menjadi jalan utama di kampungnya. Namun, ketika sang cucu bertanya apakah ada perang, si nelayan terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Pernah ada, katanya, bukan di sini, tapi di negeri seberang sana. Raja-raja berebut kekuasaan, dan agama jadi benderanya. Kami hanya mendengar kabarnya lewat kapal-kapal yang singgah. Cerita itu sederhana, tapi menyimpan lapisan-lapisan yang membuat kita mengerti bahwa sejarah adalah mozaik, bukan garis lurus. Sementara itu, di ruang akademik,
Para sejarawan memeriksa naskah-naskah kuno yang bertumpuk di meja. Mereka membandingkan catatan-catatan Portugis, babat Jawa, hikayat Aceh, dan laporan-laporan dari Cina. Ada yang menemukan jejak pertempuran yang jelas, ada yang menemukan bukti perdagangan yang ramah. Mereka berdebat panjang, kadang saling menyangkal, kadang saling melengkapi. Sebagian menulis buku yang menekankan dakwah damai, sebagian menulis tentang peran politik dan militer dalam penyebaran Islam. Namun satu hal yang selalu muncul dalam setiap diskusi, bahwa Islam di Nusantara akhirnya tumbuh menjadi kekuatan budaya yang luar biasa, memadukan tradisi lokal dengan ajaran universal, melahirkan seni, sastra, dan tata sosial yang unik. Di titik ini, pedang atau perdagangan tidak lagi menjadi jawaban final, melainkan bagian dari perjalanan panjang yang lebih besar daripada satu narasi tunggal. Bayangkan bila suatu hari, di sebuah arsip tua, ditemukan catatan yang selama ini hilang, catatan yang menjelaskan dengan rinci bagaimana sebuah kerajaan pesisir menerima Islam setelah bertahun-tahun berdagang dengan para pedagang Arab, atau mungkin ditemukan laporan peperangan yang selama ini diabaikan, yang menunjukkan bahwa ada wilayah yang memang ditaklukkan. Temuan seperti itu akan kembali memicu kontroversi, kembali mengguncang pemahaman kita tentang sejarah. Namun bukankah itulah indahnya mempelajari masa lalu? Ia tidak pernah selesai. Selalu ada celah untuk ditelusuri, selalu ada misteri yang belum terungkap. Dan setiap kali kita mengungkapnya, kita bukan hanya memahami leluhur kita dengan lebih baik, tetapi juga memahami diri kita sendiri. Kini, angin laut kembali berhembus, membawa aroma asin yang bercampur dengan rasa penasaran. Masjid-masjid tua tetap berdiri kokoh di tepi pantai, saksi bisu perjalanan panjang sebuah keyakinan. Candi-candi yang runtuh juga tetap ada, diam namun bercerita tentang masa-masa yang berganti. Pedang dan perdagangan, dua kata yang tampak bertentangan, ternyata berjalan beriringan dalam panggung sejarah. Mungkin bukan salah satu yang harus kita pilih, melainkan cara kita memahami bahwa keduanya pernah hadir dengan perannya masing-masing. Dakwah yang lembut membuka hati, sementara konflik politik dan perebutan wilayah menjadi latar besar yang mengiringi perubahan zaman. Dari sini kita belajar bahwa kebenaran sejarah jarang sekali sederhana. Dan justru karena itu, ia pantas kita gali terus-menerus. Dan untukmu yang membaca atau mendengarkan narasi ini, mari berhenti sejenak, tarik napas, dan pandang laut atau langit di sekitarmu. Di balik birunya air atau luasnya cakrawala, selalu ada cerita yang belum selesai. Islam datang ke Nusantara bukan hanya karena satu jalan, tetapi karena perjalanan panjang yang penuh liku. Mungkin nenek moyangmu dulu mendengar azan pertama dari seorang pedagang asing, atau mungkin mereka hidup di masa ketika perang mengubah peta kekuasaan. Apapun itu, mereka mewariskan kepadamu sebuah identitas yang kaya dan berlapis. Itulah mengapa, ketika kita bicara soal sejarah dakwah, kita tak bisa hanya berkata, pedang atau perdagangan. Karena jawabannya adalah keduanya, bersama-sama, dalam tarian waktu yang tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya.